Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu ala kulli hal. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita, siam kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk membahas sedikit mengenai ukhuwah Islamiyah, harmonis, humanis, dan berkebangsaan. Bagaimana ukhuwah Islamiyah yang humanis dan berkebangsaan? Ukhuwah itu sendiri artinya persaudaraan. Jawabannya bisa kita lihat dari surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, ini seruannya adalah manusia, bukan hanya kepada yang beriman tapi kepada seluruh manusia. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian, laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenal satu sama lain. Supaya kalian saling mengenal satu sama lain dalam artian supaya kalian bangga dengan ketinggian ketakwaan kalian, bukan untuk memamerkan, membanggakan keturunan kalian atau lainnya, kecuali takwa. Karena sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Di antara yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Nah, karena itu jawaban dari bagaimana ukhuwah yang Islamiyah, yang humanis dan berkebangsaan adalah yang saling mengenal satu sama lain, bukan untuk membanggakan keturunan atau lainnya, tetapi untuk bangga pada diri sendiri dengan ketinggian takwa kita, dengan usaha kita yang selalu meningkatkan ketakwaan hari demi hari. Hal ini diperkuat oleh surat Az-Zukhruf ayat 67 yang berbunyi, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Yang artinya teman yang akrab selama di dunia dalam melaksanakan maksiat, pada hari itu, artinya pada hari kiamat, maka sebagian mereka untuk sebagian lainnya menjadi musuh satu sama lain. Kecuali al-muttaqin, kecuali teman yang saling mengenal satu sama lain, dan dalam pertemanan itu mereka berusaha mengasihi satu sama lain dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pertemanan yang islami dan humanis
serta berkebangsaan ada 2 poin. Yang pertama, kalau kita ambil dari surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang saling mengenal satu sama lain, dan dalam perkenalan itu mereka tidak membanggakan keturunan mereka atau lainnya. Yang mereka banggakan adalah usaha untuk meningkatkan ketakwaan di antara mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah merujuk kepada surat Az-Zukhruf ayat 67, yaitu mereka yang selama di dunia berteman akrab sekali, dekat. Dan dalam pertemanan itu yang mereka lakukan adalah saling mengasihi untuk meningkatkan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah arti daripada pertemanan yang Islami, yang humanis, dan yang berkebangsaan. Nah, jika 2 hal itu dilakukan, maka Allah janjikan dalam surat Az-Zukhruf ayat 68, nanti di akhirat kita akan diucapkan oleh para malaikat utusan Allah dengan kata-kata, ya ibadi. Allah dan para malaikatnya akan mengatakan, wahai hamba-hambaku. Jadi jika kita melakukan 2 hal di atas tadi, 2 hal yang sudah saya sebutkan tadi, dalam pertemanan sebagai syarat dari ukhuwah yang Islamiyah, yang humanis, dan yang berkebangsaan, maka di hari kiamat nanti kita akan disambut dengan kata-kata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya, wahai hamba-hambaku, la khaufun alaikum, tidak perlu takut ya untuk kalian, wala antum tahzanun, dan kalian tidak perlu bersedih pada hari kiamat nanti. Ya, apakah kita tidak mau untuk dikatakan begitu? Jika kita mau, maka kita bangkitkan pertemanan yang Islami, humanis, dan berkebangsaan tadi. Nah, dengan demikian, para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus meningkatkan rasa yang dinamakan dengan at-tasamuh, tenggang rasa, toleransi, rukun, dan juga empati. Ya, empati atau at-ta'atuf ya, dalam kita berteman satu sama lain di dunia ini dengan siapapun. Nah, karena itu, ya, kalau kita melakukan ta'atuf, ya, empati terhadap orang lain, dan juga tenggang rasa, ya, at-tasamuh, maka dalam surat Ad-Duha ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar, ya, terhadap orang yang di bawah kita, termasuk terhadap orang yang yatim, kita tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Ad-Duha ayat 9. Diikuti dengan Ad-Duha ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta kepada kita tentang kebutuhannya, terutama di bulan Ramadan ini, ya, fala tanhar, tidak boleh kita menghardiknya. Apapun yang kita punya, kita berikan. Bukankah Nabi pernah diminta oleh seseorang, padahal dia hanya punya roti, dia katakan kepada istrinya, kasihkan setengahnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis, dan terhadap nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu, fahadis, ucapkan dalam bentuk bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur itu, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka jika seseorang di antara teman kita, siapapun dia, ya, berbuat baik kepada kita, ucapkan terima kasih kepadanya. Maka kita sudah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hati kita, kita ucapkan terima kasih kepada Allah. Nah, yang terakhir, ya, kita harus ingat bahwa diwajibkan puasa di bulan Ramadan ini
ya, pada tahun kedua hijrah atau 18 bulan setelah Nabi hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu adalah tiada lain supaya kita sebagai orang yang berpuasa merasakan bagaimana lapar dan dahaga orang yang tidak punya. 6 tahun kemudian diadakan Fathu Makkah, pembebasan Makkah, yaitu tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah. Pada tanggal 20 Ramadan tahun ke-8 Hijriah diadakan penaklukan atau pembebasan Mekah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi bukanlah membalas dendam terhadap orang-orang yang sudah mengusirnya dulu dari Mekah, sehingga Nabi lari ke Taif, di Taif diusir lagi kemudian sampai ke Madinah, bukan. Dan saat 10.000 pasukan Nabi ya datang ke Mekah, orang-orang Mekah mengatakan, "Hadza yaumul malhamah." Ini hari balas dendam. Tetapi oleh Nabi dikatakan, "Hadza yaumul marhamah." Ini hari kasih sayang. Nabi memaafkannya. Dan dengan memaafkan demikian, Nabi lembut terhadap mereka, menghormati mereka. Mereka juga akhirnya masuk Islam. Demikian, semoga pertemanan yang kita bangun, khususnya di bulan Ramadan ini, menjadi pertemanan yang Islami, pertemanan yang humanis, dan pertemanan yang berkebangsaan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.